"11 malam pertama mengejutkan." Bret, suara itu keluar dari bagian belakang tubuh Faras. "Hah?" Sofika terperangah dan sedetik kemudian dia tertawa. "Ya ampun, di saat romantis seperti ini bisa-bisanya kamu malah kentut," ujar Sofika dengan tatapan geli. Hehehe." Faras menggaruk pipinya yang tiba-tiba terasa gatal. "Rasanya tidak ada nyamuk deh. Sini aku periksa, siapa tahu ada bentol." Dengan gerakan cepat Sofika sudah berada sangat dekat dengan sang suami. Kemudian, dia menyentuh pipi suaminya dengan lembut. "Enggak ada bentol." Rasanya Sofika begitu senang bisa mengelus pipi mulus suaminya itu. "Hei, kenapa wajahmu bisa seglowing ini? Padahal kamu lelaki. Apa kamu perawatan ke salon?" Sofika masih saja mengelus pipi mulus suaminya yang tampan ala idol Korea favoritnya. "Ish, mana ada ke salon," sahut Faras tak terima. "Tapi kamu mulus banget deh." Dengan masih mengelus pipi suaminya Sofika berkata. Faras yang tadinya dalam posisi menyamping, kini menoleh ke arah sang istri. Sontak keduanya terkejut bersamaan. Mata mereka saling bertemu, lagi-lagi Faras terpana melihat mata indah istri gemuknya itu. Mata yang tajam namun mengandung sorot kelembutan di dalamnya. Tanpa sadar, Faras menyentuh pipi cabi itu dengan gerakan sangatlah lembut. Kulit yang halus dan terawat, tentu saja karena Sofika rajin ke salon di antar ali. Sahabatnya bilang, meski gemuk Sofika harus tampil cantik, penuh percaya diri dan tidak boleh merasa minder jika dihadapkan dengan para gadis langsing nan seksi. Ali memang selalu mendukung Sofika dengan luar biasa. Sofika tersenyum lembut, dan bibir itu sungguh mulai menggoda Faras. Senyuman manis dengan kedua lesung pipit yang memang hanya sedikit terlihat, mungkin akibat pipinya yang kelewat cabi. Sofika mendorong suaminya pelan hingga merebah, dan Faras pasrah saja. Sofika mulai mengungkungnya dari atas, dengan dada yang mengimpit tubuh Faras. Membuat Faras tersadar karena merasa sesak. "Mun mundur, aku engap," ujar Faras gelagapan. Tanpa sadar dia mendorong istrinya yang tepat di dada sang istri dengan kedua telapak tangannya yang menangkup benda kenyal milik istrinya itu. Sontak Sofika terkejut dan merasa malu, apalagi saat suaminya itu dengan sengaja meremasnya dengan gerakan cepat. Sofika menggulingkan tubuhnya ke sisi Faras dengan pipi merona, rasanya sungguh aneh tapi ada sensasi menyenangkan ternyata. Sofika menarik selimut dan menenggelamkan seluruh tubuhnya di sana. Di dalam selimut dia sampai kejang-kejang dengan menggigit bibir bawahnya, terlalu kesenangan mendapatkan sentuhan itu untuk pertama kalinya dari sang suami tampan idaman hatinya. Sementara itu, Faras terkejut dengan apa yang sudah dilakukannya. Dia menatap kedua tangannya dengan lekat, rasanya empuk dan besar. Pipinya tak kalah memerah dengan Sofika. "Ini rupanya maksud kakak." Faras jadi ingat godaan kakaknya yang mengatakan empuk dan besar. Dia meringis, malu pada diri sendiri yang secara sadar menyentuh dada istrinya. Faras segera memunggungi sang istri dan pura-pura tidur untuk menahan malu. Malam semakin larut, tapi keduanya belum juga bisa tidur. Sofika yang merasa sesak karena terus berada di dalam selimut tebal itu pun segera menyingkap selimut sedikit, kepalanya menyembul keluar. Kemudian menatap punggung suaminya yang sedang memunggungi. Faras sebenarnya bisa merasakan pergerakan dari sebelahnya, dia begitu gugup, hingga lebih memilih memejamkan mata dengan kaku dan pura-pura tidur saja. Sofika mendesah, duduk dan menyelimuti suaminya. Kemudian kembali berbaring sambil memeluk suaminya dari belakang. "Aku mencintaimu, Mas," bisik Sofika sangat pelan. Faras yang mendengarnya langsung merinding. Pagi menjelang, suara azan subuh berkumandang. Faras bangun duluan, bergegas dia membersihkan diri dan mengambil wudhu. Saat mandi sengaja dia keramas,
untuk mengurangi pening di kepalanya akibat pingsan kemarin, ditambah tubuhnya yang terasa sangatlah gerah sekali. Tapi dia tidak tahu kalau ternyata hal itu bisa mengundang godaan dari seluruh anggota keluarga. Vika bangun. Kita jamaah salat subuh yuk, ujar Faras. Meski tak mencintai istrinya, tapi dia merasa punya tanggung jawab kepada sang istri sepenuhnya. Sofika yang memang salatnya bolong-bolong pun hanya menggeliat dan bergumam. 5 menit lagi. Faras mengembuskan napas pelan. Ayolah sayang bangun. Tujuannya memanggil sayang hanya agar istrinya bangun, tidak lebih. Ternyata kata sayang itu sungguh berhasil membuat Sofika bangun. Matanya langsung terbuka lebar, bibirnya tersenyum. Sayang, so sweet banget sih. Dia langsung duduk dan mengerjapkan mata menggoda. Bukannya tergoda, Faras malah bergidik. Ayo mandi dan wudhu dulu, ujar Faras dengan lembut. Gadis itu mengangguk malas, segera bangkit dan masuk ke dalam kamar mandi. Dan subuh ini menjadi pertama kalinya mereka salat berjamaah. Sofika semakin jatuh cinta, melihat suaminya yang lembut, rajin salat dan ternyata pandai mengaji juga. Aku cinta sama kamu, ujar Sofika dengan mata berbinar, ujar salatnya selesai. Faras jadi salah tingkah, wanita ini sungguh tak tahu malu, pikirnya. Main bilang cinta aja, padahal kenal pun belum lama. Jawab dong, rajukan Sofika malah membuat Faras merasa geli saja. Kenapa kamu mudah sekali bilang cinta? Bagaimana kalau aku tidak cinta sama kamu? Faras berusaha menatap istrinya lekat, meski sulit. Sulit karena salah tingkah, tak pernah sebelumnya dia bertatapan dengan wanita lain selain istrinya ini. Raut wajah Sofika berubah sendu. Aku tahu, kita menikah karena perjodohan. Tapi jujur aku suka sama kamu, ujar Sofika dengan nada sedih. Faras hanya diam dan sesekali mengembuskan napas gelisah. Aku yakin suatu hari nanti kamu akan mencintaiku, lanjutnya, lalu mengikis jarak di antara keduanya, dan tanpa tahu malu langsung mengecup bibir suaminya dengan lembut. Bukan cuma kecupan, melainkan sebuah pagutan beberapa detik yang membuat Faras terkejut dengan keberanian wanita itu. Lalu, Sofika keluar dari kamar mereka meninggalkan sang suami yang masih diam terpaku dan menyentuh bibirnya yang sudah tidak perjaka lagi. Sial, dia sudah mencuri keperjakaan bibirku, gumam Faras sambil menggosok bibirnya beberapa kali. Bibir yang dia harapkan bisa dilepaskan keperjakaannya untuk istri yang seksi, cantik dan pintar itu malah menjadi milik si gemuk dan liar. Lagi-lagi Faras bergidik. Sekarang Faras sudah ada di meja makan, berkumpul bersama seluruh anggota keluarga untuk sarapan. Faras mengerutkan dahi ketika melihat Ali duduk juga di sana. Ali sudah biasa sarapan di sini, ujar Sofika yang melihat raut heran dari suaminya yang seringkali melirik Ali. Oh, respons Faras sambil mengangguk dan tersenyum kecil kepada Ali. Ali balas tersenyum malas, tak tahu kenapa tapi dia tak menyukai Faras. Ada yang basah nih, goda salah satu kerabat, yang membuat Faras tersedak karena paham maksudnya. Apalagi semua semakin salah paham, saat Sofika memasang raut malu-malu dengan pipi memerah. Faras sempat terpana sejenak, ternyata si gemuk ini manis juga saat tersenyum, coba dia langsingan dikit, Faras berusaha mendetoks otaknya yang mulai error sepertinya. Dan masih banyak lagi godaan-godaan yang membuat kepala Faras pusing 7 keliling. Siangnya, Faras membawa Sofika pindah ke rumahnya. Rumah yang tidak terlalu mewah, tapi nyaman ditinggali. Karena terdapat beberapa pohon dan juga bunga-bunga yang sengaja Faras tanam. Faras memang pencinta tanaman bunga-bungaan, hingga membuat sebuah taman kecil dengan aneka tanaman bunga. Wah, rumahnya bagus banget, dengan semeringah Sofika menatap takjub. Seluruh keluarga yang mengantar pun antusias dan berkeliling melihat kondisi luar dan dalam rumah Faras. Ayo kita coba kamarnya, bisik Sofika nakal,
dan segera menarik tangan suaminya. Faras gelagapan dan terkejut, apalagi tubuhnya yang kalah besar meski lebih tinggi dari Sofika, seakan melayang ditarik gadis itu masuk ke dalam kamar. Dan di dalam kamar, mata Faras melotot melihat apa yang dilakukan oleh istrinya.